Dan Kabid pun bisa cerita ke ketua gitu. Nah, ketua ini ceritanya ke siapa? Gitu. Kalau misalkan SP-nya juga banyak ya, 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan udah kayak itu dia masih melanggar terus, ya udahlah. Ya udah. 2, 3. Masih mendapat dulu. Oke. Kenapa aku benar? Karena emang kebanyakan ya di kalau lihat di prodi lain atau di fakultas lain itu tuh emang sejajar. Tapi kalau emang di DPM KM MRL itu masih DPM yang sebagai lembaga tertingginya gitu. Halo teman-teman MRL, balik lagi di MRL Station Vol 4 episode 1. Bareng aku, Nazanin Absinzebua, angkatan 25, yang akan membersamai kalian dalam podcast episode kali ini. Kebetulan kali ini kita udah kedatangan orang-orang hebat nih dari angkatan atau anak MRL, yaitu kita kedatangan Ketua BEM dan Ketua DPM. Boleh saya hai dulu dong, Akang Teteh. Halo. Halo. Boleh perkenalan dulu. Oke, dari aku dulu ya. Kenalin semuanya, nama aku ada Muhammad Zikrila, selaku Ketua BMKM MRL periode 2026-2027. Halo semuanya, kenalin nama aku Diniatul Awalia. Aku akrab disapa Dini dan aku sebagai Ketua DPM KM MRL periode 2026-2027. Halo Akang Teteh. Halo. Tema episode kali ini ialah mengenal lebih dekat organisasi KMMRL, BEM, dan DPM. Sebelum itu kita coba tagline kita dulu Teh, yaitu Speak Up, Listen More. Kayak gini kita ada gerakannya. Gimana Speak tuh? Up, Listen More. Oke. Oke. MRL Station Vol 4. Speak up, listen more. Yeay, makasih ya Kang Teteh. Oke, kita lanjut aja nih masuk ke obrolan kita kali ini, yaitu tentang organisasi KMMRL. Nah, temanya kan mengenal lebih dekat dengan organisasi KMMRL ya Teh. Nah, boleh jelasin dong atau kasih tahu teman-teman MRL yang lain kalau organisasi KMMRL tuh apa sih? Terus ada apa aja organisasinya dan kenapa organisasi di MRL tuh penting banget buat mahasiswa? Boleh dari Kang Adam? Boleh. Menurut aku sendiri gitu ya, kalau KMMRL ini adalah himpunan yang ada di Prodi Manajemen Resort dan Leisure. Anggotanya itu ada BEM, DPM, dan juga mahasiswa aktif sendiri sebagai KM gitu. Betulnya karena memang KMMRL ini di bawah prodi ya. Kalau untuk KMMRL kan ada KMMRL tuh ada BEM DPM ya, ada juga mahasiswa aktifnya gitu kan. Kalau dibilang seberapa penting, itu penting banget karena KMMRL juga termasuk ke dalam visi misi prodi. Jadi bisa penting gitu untuk bisa meningkatkan edukatifnya mahasiswa, terus juga religiusnya mahasiswa itu termasuk ke dalam visi misi yang ada di prodi itu sendiri. Jadi prodi yang ininya gitu. Nah, kalau kita lihat dari luar kan, anak-anak BEM tuh sering banget dicap paling sibuk atau sibuk banget. Nah, sebenarnya kenapa sih BEM bisa dicap sibuk banget tuh? Oke. Mungkin sibuk banget itu tergantung ke orangnya ya. Orangnya ini bisa manajemen waktu dirinya atau enggak, tapi mungkin dicap sibuk itu mungkin karena terlalu ada banyak program kerja yang dikerjakan, dan juga itu ada beberapa rapat yang memang harus dilakukan untuk terjalannya program kerja agar lebih terstruktur di sananya nanti. Mungkin itu sih dari rapat yang dari program kerja, mungkin dilihat dari POV di luar BEM itu mungkin orangnya sibuk gitu sih. Oke. Dari kesibukan itu kan pasti ada tantangannya. Nah, dari Ketua BEM sendiri, tantangan terbesar selama berada atau tergabung dalam BEM tuh apa sih Kang? Tantangan ya. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke menyesuaikan dengan jadwal sendiri sih sebenarnya. Balik lagi ke manajemen waktu tadi, emang gak gampang gitu. Tapi kalau misalnya kita mengusahakannya dan juga kita terbiasa, itu bakalan menjadi pengalaman yang bagus gitu buat diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita geser ke DPM, kan DPM tuh organisasi yang gak kalah penting juga ya Teh Dini. Benar. Nah, Teh Dini sebenarnya DPM tuh kalau disederhanakan apa sih kita?
Oke, sebenarnya untuk DPM itu sendiri singkatnya Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana itu termasuk lembaga legislatif. Tadi kan BEM eksekutornya, kita legislatifnya. Pokoknya kalau kita ringkas dalam satu kalimat, mengawasi, menjadi perwakilannya mahasiswa gitu kan. DPM juga punya banyak peran, di antaranya perannya juga ada peran mengawasi, terus juga pengawasan ya, peran pengawasan, peran anggaran, peran legislasi, dan juga sebagai wadah aspirasi untuk mahasiswa itu sendiri gitu. Wow. Nah, tadi ini sempat mention kan ya, kalau DPM tuh legislatifnya, berarti DPM tuh punya posisi yang beda kan dalam organisasi sama BEM. Nah, secara garis besar peran utama DPM tuh ke arah apa sih Teh? Peran utama ya, sebenarnya kalau digaris besarkan dan dipilih satu itu nggak bisa juga ya, karena perannya beda-beda gitu. Ada yang memang perannya mengawasi, ada yang memang perannya legislasi itu sendiri membuat aturan, ada juga perannya yang memang mengawasi anggaran gitu terhadap kinerja BEM. Tapi untuk saat ini memang peran DPM itu sendiri di KMMRL itu belum optimal kayak gitu. Karena belum ada komisi tersendiri, komisi legislasi untuk membuat suatu aturan. Jadi masih tergabung ke dalam komisi 3 persidangan. Nah, makanya tuh aku berharap banget di periode mungkin kedepannya dengan adanya diskusi di periode sekarang bisa ada komisi baru, komisi legislasi gitu. Aku juga kan sempat dengar-dengar ya Teh, soalnya DPM tuh kayak organisasi yang ditakuti gitu. Teteh tuh pernah dapat atau omongan hal itu kasih dari luar, dan cara Teteh menyikapinya kayak gimana? Ditakuti ya, secara general aja paling ya. Sebenarnya perspektif orang kan beda-beda ya. Ada mungkin sebagian orang yang takut nih, sebenarnya bukan ketakut kali ya, segan bisa jadi ya, segan. Mungkin beberapa memang ada yang segan, beberapa mungkin ada yang enggak. Menurut aku tuh mungkin segannya ya karena mengawasi. Ada beberapa teman-teman pengawas mungkin ketika mengawas BEM itu ada rasa nggak enak karena mungkin teman dekatnya gitu ya, rasa nggak enak. Terus dia takut hubungannya nggak baik, apalagi kan pengawas kalau misalkan udah dia ngawas pasti dia selalu mengkritik atau mengevaluasi. Nah, takutnya itu nggak diterima. Jadi nah kayak gitulah pokoknya ya, yang mungkin ditakuti. Terus juga perihal budgeting, mungkin karena anggaran juga selalu nanya, ini dapatnya dari mana sih, ini kok kayak gini, hasilnya kayak gini. Nah itu mungkin bisa membuat mereka segan untuk bertanya. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita berikan satu kalimat ya, kita tuh DPM itu bukan sebagai musuh ya, tapi sebagai kontrol gitu, untuk bisa membalancekan antara BEM dan DPM. Jadi kita bareng-bareng aja gitu. Kali ini aku mau nanya antara hubungan antara BEM dan DPM nih. Kalau hubungan BEM dan DPM KMMRL tuh lebih sering tegang atau kolaboratif nih? Boleh dijawab sama siapa? Oke, kalau misalnya dari penglihatan aku sebagai ketua BEM gitu ya, enggak sih, kita jarang tegang sih sebenarnya. Tapi kayaknya nggak pernah sih ya. Iya, tapi lebih ke apa ya? Kalau misalnya program kerja yang dilaksanain BEM terus diawasi ataupun dikoreksi oleh DPM, malah membuat kitanya menjadi gini ya yang baiknya, yang gininya itu menurut aku lebih ke berkolaborasi sih, gak ada bersih tegang gitu sih. Jadi nggak ada tuh tegang-tegang antara dua organisasi ini. Aku sama Kang Adam deket ya, Kang Adam. Aman. Deket banget ya Deket kita banget. ya. Iya deket banget. Bahkan dari DPM aja kalau misalkan ada apa-apa, ceritalah kita ke BEM-nya, apa nih yang kurang dari DPM. Kalau misalkan dari BEM-nya bagaimana nih untuk mengajukan proker gini-gininya. Sebenarnya kita saling mendengarkan dan saling menerima pendapat gitu. Sebenarnya untuk hal tegang kayak gitu jarang banget. Semoga enggak ya. Karena kita bisa ya, semoga selalu bisa kolaboratif ya Kang Adam ya. BEM dan Karena DPM. kita juga tahu perannya masing-masing Betul, gitu. betul Jadi banget. sejauh ini mah aman aja sih. Nggak ada tegang-tegang ya. Kalau menurut Akang atau Teteh, kalau salah satu organisasi dari DPM atau BEM tuh nggak ada, itu tuh bisa jalan nggak sih organisasi di Prodi MRL ini? Oke, mungkin dari aku ya. Kalau misalnya BEM sendiri gak ada gitu, lalu apa sih yang diawasi sama DPM? Betul. Begitupun jika DPM-nya gak ada, BEM ini arahnya mau seperti apa gitu, karena tidak ada yang mengawasi gitu sih kalau jawaban dari aku. Jadi kedua organisasi ini memang saling terhubung. Betul. Dan selalu kolaboratif ya. Iya. Betul. Nah, kita beralih ke obrolan yang lain kan. Ngomongin soal pengalaman organisasi yang Akang Teteh sama udah di-sharingin ke teman-teman Marel, sebenarnya itu juga jadi salah satu hal menarik kan di MRL. Menurut Akang Teteh, kuliah di MRL itu penting gak sih?
buat gak cuma belajar teori tapi praktik lewat organisasi. Oke, dari aku sendiri gitu, lumayan kerasanya itu dari sekarang karena di semester 4 ini ada mata kuliah manajemen event dan juga itu bisa diaplikasikan ketika memang program kerja yang eventual. Jadi lebih terstruktur aja, jadi sekalian terjun ke lapangan gitu kalau misalnya untuk eventual gitu. Betul. Karena kan kalau misalkan kita cuma, aku nggak tahu ya perspektif orang beda-beda, tapi kalau secara pengalaman aku pribadi, kalau misalkan aku tuh orangnya nggak mau gitu loh kalau misalkan cuman dapat teori dan akademik di kelas. Nah, aku bisa buat mengembangkan diri aku dengan ikut organisasi itu, dan itu pasti hubungannya sangat ada dengan MRL karena kan di organisasi itu kita diajarkan untuk caranya bisa menghandle peserta kalau di proker ya, terus melayani peserta yang datang itu seperti apa. Menurut aku itu ada hubungannya dengan prodi kita gitu, prodi MRL. Wow, jadi organisasi itu bermanfaat banget. Banget, Oke. banget. Nah, wah, seru banget nih obrolan kita kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi kita udah mau ngebuka sesi pertanyaan di Instagram nih Kang Teh. Waduh. Dan kita udah pilih beberapa pertanyaan. Boleh. Kang Tetehnya boleh jawab ya. Jadi kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaan yang pertama. Kenapa harus ada BEM dan DPM di setiap program studi kampus? Boleh dijawab sama Akang Teteh? Oke, boleh deh. Kalau misalnya kenapa harus ada BEM dan DPM gitu ya? Balik lagi mungkin terhadap fungsinya. Kenapa? Karena BEM sendiri punya banyak program kerja yang memang dibutuhkan bagi mahasiswa aktif sendiri. Pun juga untuk berorganisasi kita udah bilang dari tadi kita banyak dapat apa yang kita rasain gitu. Kita dapat belajarnya manajemen waktu, kolaborasi, kerjasama, dan juga kalau misalnya di tingkatan lebih atas lagi, organisasi ini bisa dibilang kampus aja lah. Kampus itu bisa dibilang negara, miniatur negara. Jadi organisasi pun lebih ke kita belajar bagaimana caranya berpolitik di universitas seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih bedanya BEM dan DPM KMMRL menurut Akang Teteh? Tadi sudah sempat di-mention ya di atas. Mungkin nggak apa-apa diulang lagi aja. Diulang lagi aja ya kali ya. Bedanya BEM sama DPM ya tadi, BEM itu dia sebagai eksekutor pelaksananya dan DPM itu dia sebagai legislatifnya, yaitu sebagai yang mengawasinya dan mengevaluasinya kayak gitu. Itu sih beda secara singkatnya ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan kali ini tuh lebih mengarah ke BEM nih. BEM. Pertanyaannya, legislasi di MRL seperti apa kondisinya per hari ini? Apakah BEM mengetahui apakah itu legislasi? Oh, mungkin ke DPM. DPM ya. Kalau legislasi biasanya DPM nih. Mungkin nanti kali mengetahuinya atau Oke, enggaknya ya. kali ya. Nah, kalau untuk di DPM itu sendiri sebetulnya kalau di DPM KMMRL ya, kalau untuk legislasi itu dia masih belum ada komisi yang tetap, yang satu gitu, komisi legislasi gitu ya. Itu dia belum ada. Jadi kayak masih per hari ini ya, kalau masih itu masih gabung gitu loh sama komisi 3 persidangan. Nah, makanya tuh saya selalu mengusahakan ketika ngobrol sama kemahasiswaan tuh untuk gimana sih caranya ngadain legislasi, karena legislasi itu sendiri membuat aturan gitu kan, itu pasti nggak mudah banget buat kita gitu yang memang nantinya akan membuat peraturan-peraturan itu untuk diimplementasikan. Nah, akhirnya kita selalu ngobrolin ke kemahasiswaan dan kemahasiswaan juga akhirnya respon juga ke kita, jadi nanti kita tunggu baiknya bagaimana gitu untuk legislasi, dan pun misalkan untuk rekomendasi mungkin bisa itu di periode selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditanya BEM udah mengetahui belum sih, sebetulnya belum menyeluruh ya. Belum secara menyeluruh mengetahui tentang legislasi, mungkin baru dari Kang Adamnya aja yang tahu legislasi itu apa, terus dari BPH yang lain. Nah, kalau untuk anggota-anggotanya itu masih belum menyeluruh tahu tentang legislasi. Nah, makanya tuh kami dari DPM tuh berusaha untuk ngadain ngobrol atau IHT aja gitu, ngobrol-ngobrol sama BEM ketika lagi ngumpul ngomongin tentang legislasi biar mereka kebuka gitu, paham tentang legislasi kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kang Teh.
Keluh kesah yang nggak pernah orang tahu saat menjabat menjadi ketua umum. Aduh, Kang Adam dulu deh. Oke, boleh. Ini rahasia nggak sih? Nggak boleh. Sebenarnya rahasia, tapi karena udah ditanya gitu, nggak apa-apa kali ya. Jadi ketua umum tuh sebenarnya capek, tapi kita nih nggak boleh kelihatan capek sama staff karena di lain untuk menjaga wibawa ataupun ini ketika sang ketuanya capek. Kalau misalnya anak-anaknya lihat kita capek, jadi ikutan capek gitu. Iya betul. Sama ini. Kalau misalnya staff kan bisa ngobrol ke Kasubid ataupun Kabid cerita gitu. Dan Kabid pun bisa cerita ke ketua gitu. Nah ketua ini ceritanya ke siapa? Mungkin sedikit lebih apa ya, capeknya tuh di situ gitu. Kita sulit untuk ada orang ngajak ngobrol, paling itu pun ketua dari prodi lain mungkin kalau misalnya untuk diajak curhat dari sayanya gitu sih. Kalau dari aku sih mungkin ini semuanya udah mengetahui, cuman setelah aku menjabat tuh aku kayak ngerasa ada harus gitu memberikan keputusan yang baik gitu, karena kan aku rasa tuh kiri kanan tuh gimana ya keputusan yang baik itu pundak aku tuh berat sebetulnya. Tapi kayak harus bisa ngasih penjelasan yang apa ya, solusi yang baik, yang efektif buat yang lain gitu. Kalau misalkan mereka minta keputusan, mereka minta solusi, ya kita jangan kayak aduh enggak deh capek deh gini minta keputusan mulu, enggak. Jadi kita harus kayak kelihatan oh ya tenang, padahal di hati deg-degan aja gitu, gini solusi aku benar apa enggak gitu. Banyak struggle-nya juga nih. Struggle-nya juga, iya. Rahasia sih sebenarnya ini. Rahasia ya, Aduh, ketahuan boleh nih ya, sekarang ya, ketahuan. ketahuan. Kalau tadi itu cuma salah satu ya kan ada. Dari Dan berapa sebenarnya banyak ya. Nggak usah ya, yang lain udah saya ceritain. Jadi di para staffnya juga kalau nonton jadi tahu nih keluh kesahnya ketua umum kita. Tapi kita mah selalu ini ya, selalu apa senyum-senyum gitu. Aman aja kita mah. Aman aja ya. Oke, ternyata pertanyaan dari Q&A kita sudah selesai Kang Teh. Buat teman-teman Marel yang mau ada pertanyaan lagi bisa share di IG kita yaitu @mrlupi. Nanti kalian bisa ajuin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mau ditanyain nih ke Kang Tetehnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi game. Gamenya itu true or false nih. Boleh diterima dulu Kang Teteh. Aku bacain rulesnya ya. Jadi nanti aku bacain pernyataan. Nah, setelah aku hitung sampai 3, Kang Tetehnya boleh acungin pilih true or false dari pernyataan yang udah aku sebutin. Cungnya ke kamera nih gini berarti. Ya, boleh. Nanti misalnya tuh ada perbedaan pendapat, nanti kita tanya nih alasannya apa. Oke. Lanjut, kita bacain yang Beda nggak ya pendapatnya? Nggak tahu dia. kita uji ya kekompakan ketua umum ini. Yang pertama, BEM KMMRL ini adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang bertugas menjalankan program kerja di tingkat universitas atau fakultas. 1, 2, 3. True. Oke, dua-duanya setuju ya. Berarti BEM MRL itu lembaga eksekutif mahasiswa. Betul. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Gue kedeg-degan Kang Adam. DPM memiliki hak untuk membuat dan menjalankan program kerja secara mandiri tanpa persetujuan BEM. 1, 2, 3. Setuju lagi. Setuju sih. Buat pernyataan kali ini boleh ngasih tanggapan nih, gak nih Kang Teh? Kenapa setuju? Oke, sebelumnya tuh karena kan kita dua lembaga yang berbeda gitu ya, punya ini ya masing-masing. Kalau dibilang kita mau ada proker dan harus dapat persetujuan dari BEM itu enggak sebetulnya ya, karena yang penting BEM-nya mengetahui dengan cara kita kasih tahu gitu. Jadi tidak ada Tidak ada persetujuan apapun persetujuan dari BEM, apapun. tapi ketika memang DPM-nya ingin ada proker, BEM pun mengetahui seminimalnya ya. Oh, jadi BEM tuh asal tahu aja nih. Iya, Iya. kayak gitu. Oke. Yang pernyataan yang ketiga. Ketua BEM dipilih langsung melalui pemilihan umum musyawarah mahasiswa yang kita kenal. 1, 2, 3. True. Pasti dong. Kita kan kalau
milih ketua umum tuh kita harus lewat musyawarah ya. Ya, jangan main-main ya kan. Jangan asal Mungkin persetujuan ya, sendiri. mungkin dalam bentuk pemilihannya pun ada berbagai, ada yang lewat KPU, tapi untuk BEM KMMRL sendiri memang dari Musyawarah. gitu, Mas. Berarti Kang Adam sendiri waktu jadi ketua BEM tuh benar-benar mau jadi ketua BEM atau sebenarnya ada hal lain nih? Ceritain jangan ya. Aduh, jangan deh kayaknya. Panjang. Oh, Ya, panjang. tapi Singkatnya. Singkatnya sih dari aku memang ada keinginan untuk menjadi seorang pemimpin gitu sih. Wow. Nih, lanjut ke pertanyaan keempat. DPM tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja BEM. 1, 2, 3. False. False. Karena balik lagi ke Iya. peran dan fungsinya DPM itu memang untuk mengawasi gitu. Betul. Lanjut aja ya, kita ke pernyataan yang kelima. BEM dan DPM adalah lembaga yang sejajar, bukan atasan dan bawahan. 1, 2, 3. Kasih pendapat dulu. Oke. Kenapa aku benar? Karena emang kebanyakan ya kalau lihat di prodi lain atau di fakultas lain itu tuh emang sejajar. Tapi kalau emang di DPM KMMRL itu masih DPM yang sebagai lembaga tertingginya gitu. Makanya aku melihat secara menyeluruh aja tadi gitu. Kalau misalkan emang DPM KMMRL Beda aku pandangan false nih dari deh. aku. Kalau DPM KMMRL aku false. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri gitu. Kalau misalnya peran dan fungsinya kan BEM untuk menjalankan program kerja sebagai pelaksana, DPM menjadi pengawas. Jadi di situ kita saling timbal balik menurut aku. Adapun atasan dari BEM itu mungkin dari KM-nya sendiri atau mahasiswa aktif. Itu mungkin yang menjadi perbedaan pendapat kita tadi. Kalau ada yang salah bisik-bisik aja. Oke. Lanjut ya. Pernyataan keenam. Anggaran kegiatan BEM harus mendapat persetujuan dari DPM sebelum digunakan. 1, 2, 3. Waduh. Ternyata ketua umumnya salah ya guys. Salah. Jadi true. Tentu kan semuanya tuh harus diawasin kan ya teh sama DPM. Begitu pula anggarannya. Betul banget. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban atau LPJ BEM diserahkan kepada DPM di akhir kepengurusan. 1, 2, 3. True. Karena laporan pertanggungjawaban BEM nantinya akan dikumpulkan ke DPM dan juga akan untuk mumas nanti ya. Iya, untuk musyawarah nanti di musyawarah akhir nanti itu sebagai bentuk pertanggungjawaban betul. kita gitu. Oke. Selanjutnya, DPM berhak membubarkan BEM atau mengeluarkan salah satu anggotanya jika dianggap tidak aktif menjalankan program kerja. 1, 2, 3. Ulang. Boleh ulang. Walaupun DPM berhak membubarkan DPM berhak membubarkan BEM atau mengeluarkan salah satu anggotanya jika dianggap tidak aktif menjalankan program kerja. 1, 2, 3. Boleh nih penjelasannya gimana nih? Beda ya? Kalau menurut aku, kalau sebetulnya kenapa aku enggak true ya, karena ada prosedurnya gitu loh. Ini nggak bisa secara sepihak gitu loh. Ada prosedurnya gimana kita bisa nggak membubarkan sih, kayak mengeluarkan anggota BEM itu sendiri dengan alasan tertentu, kayak prosedurnya mungkin ya mumas dengan musyawarah itu sendiri gitu kan, dengan mengajak berbincang. Jadi kenapa tadi aku langsung false, karena kita nggak bisa membubarkan secara sepihak tanpa adanya prosedur gitu. Kalau DPM tuh misalnya ada anak BEM atau DPM yang kurang aktif menjalankan program kerja tuh biasanya langsung diajak ngobrol dulu atau langsung kasih keputusan sepihak kalau dia tuh mendingan keluar aja gitu. Enggak sih, ada prosedurnya. Makanya dari pertanyaan tadi sebenarnya di tengah-tengah gini. Karena untuk membubarkan itu tidak bisa langsung langsung tapi sepihak gitu loh. Kalau misalnya untuk mengeluarkan yang tidak aktif itu ada prosedur yang memang ada di Komisi 3 ya Teh. Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu nggak langsung kita udah kamu keluar aja, enggak. Kita suka kayak udah kita ngobrol, kalau misalkan dia masih ngelanggar kita kasih SP.
gitu. Kalau misalkan SP-nya juga banyak ya, ada 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan udah kayak itu dia masih melanggar terus, ya udahlah. Ya udahlah dikeluarkan. Ada apa ya, usaha yang panjang kan buat Pasti ada. anggota tersebut. Oke. Selanjutnya, BEM boleh menggunakan dana kemahasiswaan tanpa laporan apapun. Waduh. BEM boleh nggak ya? Boleh nggak ya? 1, 2, 3. False. Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Segala pengeluaran itu memang harus tercatat dan Betul. juga harus ada alasannya kenapa kita mengeluarkan uang. Nggak boleh kita tiba-tiba ini uang kemahasiswaan buat aku ngopi gitu. Misalnya nggak boleh dong. Ada laporan. Iya. Oke, kita udah masuk ke pernyataan yang terakhir nih. Akhirnya ya, akhirnya. Ya, sedih dong. DPM berwenang membuat undang-undang atau peraturan mahasiswa di lingkup kampus. Sekali lagi, ya. DPM berwenang membuat undang-undang atau peraturan mahasiswa di lingkup kampus. 1, 2, 3. Dijelasin. Tapi mungkin lebih tepatnya di lingkup Prodi ya, karena kita kan di Prodi gitu. Karena kita DPM dan BEM-nya masih tingkat Prodi gitu. Untuk universitas nanti ada tingkatannya lagi di atas. Betul. Nah, yang bikin peraturannya tuh siapa nih, Kang Teh? Nah itu karena sebetulnya untuk yang membuat peraturan gitu ya, ada R dan sebagainya itu ada tim ya sebenarnya, legislasi itu sendiri. Karena kan peran dari DPM itu ada 3 ya, legislasi, anggaran, pengawasan. Nah karena kita belum optimal secara peran di KMMRL, jadi ya masih tergabung di Komisi 3 kayak gitu. Dan semoga aja ya bisa nanti gitu ke depannya. Depannya Iya, bisa amin. ada komisi tambahan ya. Komisi tambahan khusus buat pembuat peraturan-peraturan itu. Betul, semoga itu tercapai ya, Kang Teh. Dan Amin. Amin. organisasi KMMRL tuh kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Amin banget. Nah, Itu untuk harapin sesi banget gamenya sih. kita sekarang sudah selesai. Oh, selesai. Yeay. Nah, kita lanjut ke kesan pesan. Nih, aku mau nanya nih, kesan pesan selama jadi bagian KMMRL. Ini lebih ke keluarga mahasiswa MRL-nya nih, Kang Teh. Keluarga Mas MRL, maksudnya mungkin kesannya ketika Sebagai- aku ikut organisasi dan pesannya itu untuk orang-orang mahasiswa yang nggak ikut DPM BEM atau bagaimana? Ya, bisa. Oh kayak gitu. Boleh? Dari Kang Adam dulu deh. Kalau dari aku sendiri kesannya ketika masuk organisasi khususnya, aku banyak dapat pengalaman pun juga pembelajaran untuk diri aku sendiri. Pesannya mungkin jangan takut mencoba aja, karena pasti di balik apa yang kalian lakuin pasti kalian akan mendapatkan timbal baliknya. Dari aku sih gitu. Kalau dari aku, pesan aku selama aku turut aktif di organisasi DPM, pesan aku jadi lebih berani dan juga punya punya ada teman relasi gitu ya dari berbagai prodi ataupun di luar kampus, karena kan memang proker kita juga suka lintas kayak gitu. Terus juga kesan aku senang sih karena aku bisa banyak belajar dan bisa menjadi pribadi yang selalu terus berkembang dan lebih baik kayak gitu. Dan ya aku belum pesannya ya. Oke, pesannya untuk mahasiswa yang bingung dan ragu untuk masuk MRL, untuk masuk organisasi, menurut aku jangan takut, harus terus mencoba, karena di organisasi ini kita sebagai wadah untuk belajar, bukan untuk kamu masuk, kamu harus bisa kayak gitu. Nah, jadi buat mahasiswa jangan ragu-ragu ya buat tergabung ke dalam organisasi. Kan sebentar lagi juga bakal banyak maba nih. Iya, Supaya betul. maba-maba yang nonton tuh bakal tertarik masuk BEM dan DPM KMMRL. Oke, terima kasih kepada narasumber hebat kita semua. Kita juga, amin. terima kasih kembali. Kita sudah berada di akhir obrolan atau podcast kali ini. Semoga harapannya ke depannya organisasi KMMRL ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Banyak mahasiswa yang tergabung ke dalamnya. Amin. Nah, jangan lupa untuk anak-anak SMA masuk KMRL dan jangan lupa Let's masuk go. organisasi KMRL, oke? Jadi sekian, terima kasih ya Kang Teteh. Sebelum penutupan kita boleh coba tagline-nya lagi? Tadi apa ya? Ulang dong. Oke. Speak up, Oh, speak up. listen more. Listen more. Oke. Oke. Yang semangat ya Kang Adam. Semangat ya, Penutup. semangat. MRL Station Vol 4. Speak Speak up, up, listen listen more. more. Yeah.